Dia harus ada yang nemenin, dia nggak boleh sendiri. Saat sendiri dia ngebayangin itu lagi. Iya. Terus nyari. Siapapun makhluk halus yang berada di tubuh ini, keluar. Dan tunjukkan eksistensinya. Tunjukin siapa sebenarnya. Lepas dia. Coba buka deh, Bay. Mbak Tisa. Mbak Tisa dengar saya. Bukan Mbak Tisa ya. Saya nggak bisa bedain sekarang. Saya ada di dua dunia nih. Kalian ada di dunia manusia, tapi saya ngerasa di dunia makhluk astral. Di dunia makhluk astral itu ada makhluk lain yang di dalam Tisa. Jadi ketika lihat Tisa, saya berada di sini. Saya ngerasa Sapa kowe? belum mau keluar loh. Sapa kowe yang ngusir aku? Saya Roy Kiasi. Aku ora wedi karo kowe. Saya nggak takut sama kamu. Saya nggak tahu kamu maunya apa, tapi saya nggak suka sama kamu merasuk ke dalam tubuh ini. Saya udah muak dan pengen muntah lihat kelakuan makhluk halus yang ada di tubuh ini. Dan saya mohon kamu untuk keluar selama-lamanya. Aduh. Itu Belatung. belatung. Banyak, Roy. Aduh. Kenapa Roy dia, Roy? Kesakitan. Dia berasal dari mana ya? Saya penasaran. Mbak Tisa. Belatung. Mbak Tisa, selamat malam. Bukan ya? Masih setengah-setengah. Ya, awas Bay, belakangnya belatung. Selamat malam. Mbah, Eyang, kakek, Eyang, nenek. Sapa kowe? Tekon. Mbah, ini kamu siapa, Mbah? Aku ibumu sing melu ning awakmu. Apa? Ibumu? Ayo. Ibu yang ikut badan ini? Mbah yang ikut sama yang punya badan ini? Mbah yang ikut sama anak ini? Iya. Selama ini Mbah yang pengaruhin. Iya, Mbah. Aku iso melu deh. Ada yang bisa bahasa Jawa nggak? Oh. Ayo. 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 Oh. Ada yang bisa bahasa Jawa nggak?
Hah? Ada yang bisa? Dia bilang apa? Mau ikut dia? Hah? Nggak usah ikut campur. Tadi sempat ada percikan api ya di situ. Tadi itu muncul api kenapa, Roy? Dia tuh marah sampai keluar api gitu loh. Dan dia bisa... Waktu dia ngeliat bayi, tiba-tiba energinya bikin dia marah dan sampai keluar api tadi. Betul, sampai meledak gitu. Kamu asalnya dari mana? Mbak dari mana asalnya, Mbak? Ini setan iblis atau udah arah? Sama tagi aku. Mbak kenapa ikutin anak ini? Kenapa, Mbak? Hah? Kenapa, Mbak? Aku suwe nganu deh. Hah? Udah lama ikutin dia. Kenapa ikutin dia tuh kenapa, Mbak? Untuk apa? Ada yang ngirim ya? Mbak dikirim orang? Apa dia yang manggil Mbak? Oh, Aduh, belatung. baiklah. Saya harus tega ngelakuin ini. Padahal saya sebenarnya nggak tega. Mbak balik aja ya. Ke dunianya ya. Balik ya. Ke leluhurnya ya, Mbak ya. Ya, kasihan anak ini, kasihan. Udah banyak korban, Mbak. Salim. Kembali ke asal. Kita sadarin dia. Udah bisa Kita disadarin. dudukin. Kita harus dudukin dia. Oh, ibu duduk aja. Papi. Tenang. Begitu Jangan ngeliat dilihat bayi lagi. muncul ya. Takutnya dia muncul lagi nih, Roy. Iya, begitu ngeliat bayi tadi muncul soalnya. Jangan lihat lagi dia. Begitu lihat lagi dia muncul ya, Bay. Saya ngambil kesimpulan satu hal. Bahwa Mbak Tisa ternyata diwarisi satu ilmu yang tidak bisa lepas dari orang tuanya. Orang tuanya. Warisan leluhur. Warisan leluhur dan saya nggak tahu bahasa ngilmu ya. Jadi ngilmu kemudian tidak bisa lepas, akhirnya turun ke orang tuanya punya orang tua, akhirnya itu Turun temurun. turun temurun. Berarti saat seorang ngilmu atau memperdalam ilmu hitam
itu bisa jadi diwariskan ke generasi-generasi berikutnya gitu. Betul sekali. Dan kebetulan juga ternyata Mbak Tisa ada gangguan kejiwaan. Jadi match sama frekuensinya lengkap. Lengkap. Satu kasus yang langka ya, maksud saya ada memang beberapa kasus ngilmu jatuh ke cucu dan cicit-cicitnya, tetapi tidak ada sampai kasus penggigitan atau ini dia. Saya yakin setelah dia meninggal baru dia lepas. Berarti gak akan lepas selama hidupnya. Dia pokoknya jangan lihat ada bentuk bayi aja. Tapi nggak mana mungkin namanya hidup di masyarakat kan pasti ketemu bayi, Roy. Pastinya. Gimana caranya supaya dia bisa ngendaliin dirinya ya? That's why kenapa dia nggak boleh sendiri. Sebenarnya kan kelihatan gak tuntas ya. Tapi sebenarnya dia harus diobati juga secara medis dengan antidepresan. Dan juga saya nggak yakin dia bisa punya keluarga baru lagi. Iya, dia udah cerai sama suaminya yang laporin dia ke polisi. Jalan satu-satunya, saya nggak tahu ini bisa masuk gak ya ke otaknya Mbak Tisa untuk mempengaruhi Mbak Tisa. Apa, Roy? Sampai Mau nggak mau, dia punya ketakutan dan dia punya ambisi untuk bayikan. Saya pengen dia ditemani dengan beberapa keluarganya untuk mengunjungi panti-panti asuhan dan menolongi banyak anak-anak, tapi di dalam pengawasan. nggak bisa dilepas Nggak mau sendiri. sendiri. Ketemu Nggak, aku nggak sama mau. anak-anak atau dia malah langsung histeris. Gak lagi. boleh. Dan salah satu solusinya yaitu kasih makan anak-anak yang terlantar. Tapi harus ada yang nemenin. Jadi akan membuat dia berubah mindsetnya ngelihat anak kecil, anak bayi bukan makanan, bukan sesuatu yang harus dikorbankan gitu ya. Tapi justru lebih malah kayak disayang. sayang. Gitu. Banyak sekali di jalanan kita ngelihat anak-anak kecil walaupun bukan 2 bulan, 3 bulan, tapi ada kayak umur setahun, 2 tahun dibawa oleh ibunya ataupun mereka, aku nggak ya seperti itu. Dan harus menjalani terapi juga. Dengan cara seperti itu berangsur-angsur akan sembuh. Iya. Akan baik lagi. Iya. Akan normal. Saya takutnya tuh satu hal, yang punya baby kan banyak. Kalau misalnya makhluk halus udah nggak suka sama Tisa, dia pasti merasuk ke baby orang lain ya. Aduh, masuk ke neninya, masuk ke dalam jiwa yang jaga bayi gitu. Kalau ini kan pindah nih, saya khawatir. Di sini makanya nih ada yang punya baby. Saya ngeliat kekuatannya gede sih, bisa aja berpindah. Dia sembuh jadi dia nggak bisa masuk lagi di sini. Dan dia pindah ke orang yang punya bayi atau yang jagain bayi. Aduh, Tapi kalau orang dimasukin sesuatu yang jahat, bayinya boom, diam lo, boom gitu. Kekerasan pada anak kecil. Lagi rewel, orang tuanya nggak ada. Iya, maka itu kita itu makanya sangat-sangat kompleks sekali. Gimana supaya nggak kejadian kayak gitu, Roy? Kita beresin si Mbak Tisa juga, tapi kita juga tidak bisa melawan takdir bahwa warisan leluhurnya bisa pindah-pindah gitu loh. Dan tentunya kita juga harus punya kamera CCTV untuk mengawasi. Iya, untuk pengamanan ya. Untuk pengamanan. Berarti emang sekarang nih siapapun yang menyaksikan tayangan ini yang punya baby memang harus tetap mengawasi anaknya, nggak bisa lepas begitu aja Nggak ya. bisa Ke siapapun itu. Iya. Terima Terakhir, kasih. Baby Gracia, ada yang mau disampaikan? Datangnya sama siapa? Ada yang dampingin nih masa aku. Abis ini dia pulang nyamperin bayi aku gimana? Enggak, kamu di atas diamanin, ada yang jagain di sana. Dan ini datangnya tadi sendiri atau sama orang? Sendiri. Nanti kita suruh ke orang. Iya, nanti tim menembus mata batin akan nemenin ya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada. Mbak Tisa, Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih, Mas Roy. Makasih. Loh, Duh, mati gua. Aduh. Roy, tolong dong, tolong.
Gila, dia masuk lagi loh. Kejiwaan sih ini. Udah masuknya gangguan jiwa. Wah, sakit jiwa. Seseorang bertanggung jawab atas takdirnya sendiri. Namun manusia juga diberi kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik lagi nasibnya. Teruslah berbuat baik dan karma baik.